Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Drupadi Horor. Namun sebelum kamu mendengarkan, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar kamu dapat notifikasi dari video terbaru selanjutnya. Tuliskan juga pendapat kalian pada kolom komentar di bawah. Selamat mendengarkan. Kembang Laruk. Tahun 1993, Rizky Anggoro Prasetyo lahir dari sebuah keluarga yang kental dengan pemahaman kejawen. Sejak dulu Rizky banyak dikenalkan dengan berbagai budaya Jawa lama oleh bapak. Sebuah budaya yang sudah jarang sekali ditemui di tempat-tempat umum, seperti wayang, ludruk, atau tari. Bahkan di rumahnya, benda-benda antik peninggalan leluhurnya masih dirawat dan dijaga dengan sangat baik. Rizky menghormati bapak lebih dari sekedar hubungan antara anak dan orang tua. Ia mengagungkannya, karena selama hidupnya, Rizky hanya mengenali orang tua ini yang selalu menemani dia semenjak masih anak-anak. Ibunya tidak beruntung karena harus pergi terlebih dahulu saat melahirkan Rizky kecil. Sehingga hanya sosok bapaknya sajalah yang akhirnya dia kenali sebagai sosok yang paling penting di dalam hidupnya. Orang zaman dahulu pernah mengatakan, tresno iku apik, nanging sing lebih tresno nang kuoso iku garai menungso salah dalan. Sing kelebihan iku gak tahu apik. Disinilah momen dimana Rizky yang saat itu berusia 16 tahun harus mendapati kabar kalau bapaknya kemudian meninggal dunia karena kecelakaan di tempat kerjanya di sebuah pabrik kimia, di mana seluruh bagian tubuhnya sampai tidak bisa dikenali lagi. Kehilangan itu yang membuat Rizky hanya bisa berdiam diri, seperti orang yang nyaris kehilangan separuh jiwanya. Meskipun masih ada Simbah yang merupakan pensiunan tentara, tapi Rizky tidak bisa menerima kepergian bapaknya yang pergi begitu saja, tanpa pernah pamit kepada dirinya terlebih dahulu. Suatu hari, setelah melewati 100 dinoni bapak, Rizky pamit kepada Simbah. Dia berniat untuk tidur lebih awal. Waktu itu Simbah hanya bisa melihat Rizky dengan wajah yang sayu. Ia sambil berpesan kepada anak itu, "Mari ngene magrib lo nang, sabarose, mari isa kowe iso istirahat yo nang." Rizky hanya mengangguk. Ia tidak melawan kata-kata Simbah. Tapi bocah itu tetap saja berjalan mulai menuju ke kamarnya. Awalnya, dia hanya duduk di tepi ranjang. Tapi lama-kelamaan, badannya mulai terasa lelah. Dan tanpa Rizky sadari, niat awal untuk sekedar duduk menjadi tubuh yang telentang di atas ranjang tidur. Detik jam di dinding terus bergulir. Dan tiba-tiba saja Rizky terlelap dalam tidurnya. Azan maghrib kemudian berkumandang. Rizky membuka matanya saat mendengar ada seseorang yang sedang mengetuk pintu kamarnya. Dan dari cara dia mengetuk pintu, terdengar familiar di telinga Rizky. Tok, 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 tok. Rizky pun bangkit dari tempatnya tidur. Ia kemudian melihat seseorang yang berdiri di muka pintu sedang menatap dirinya. Bapak. Rupanya bapaklah yang sejak tadi mengetuk pintu. Beliau melihat Rizky sembari tersenyum, lalu berkata, "Sembayang sik to, kok tambah turu tole?" Waktu itu, Rizky masih setengah sadar. Ia mengangguk, lalu melewati pria parubaya itu yang sempat menepuk bahunya.
Rizky lalu berwudu seperti biasa dan menunaikan sholat maghrib seperti biasa. Selepas menunaikan sholat, bapak kemudian duduk di teras depan rumah sambil menyesap tembakau lintingan seperti biasanya. Rizky tentu saja kemudian ikut bergabung bersamanya. Ia hanya duduk-duduk sambil menemani bapak yang bertanya, kenapa anak ini dari tadi terus melihat ke arah dirinya. Setelah duduk cukup lama, bapak kemudian baru mematikan tembakau yang ada di tangannya, lalu melihat Rizky dengan mimik muka yang serius. "Le, kue ndelok iku gak?" ucap beliau sambil menunjuk sesuatu yang ada jauh di depannya. Rizky melihat ke tempat bapak sedang menunjuk, sebuah jalan setapak di depan rumah di bawah pohon juwet. Di sana, Rizky tidak melihat apapun kecuali jalanan yang gelap. Bapak kemudian berkata, "Iku ngono ibu mule, wes ngenteni kowe kat biyen." Rizky tentu saja terkejut saat itu. Berkali-kali dia melihat ke tempat itu, tapi ia tidak bisa melihat siapapun sedang berada di sana. Rasanya bapak sedang lantur, pikirnya waktu itu. Tapi bapak kemudian berdiri. "Kowe ra percaya to karo bapak? Nek gak percaya, gur melok aku tak tuduhno. Nek ibumu pancen ono nang kono." Saat itu Rizky belum curiga sedikit pun. Ia yang belum pernah sekalipun melihat ibu kecuali dari foto-foto lama, kemudian ikut berdiri. Dia kemudian berjalan mengikuti bapak yang sedang menapaki jalan menuju ke pohon juwet yang ada di depan rumah. Awalnya tidak terasa, pohon juwet yang hanya berjarak beberapa langkah saja dari rumah, entah kenapa terasa sangat jauh. Selain itu, bapak juga tidak berkata apa-apa lagi kepadanya, kecuali hanya berjalan dengan langkah kaki yang semakin cepat. "Pak, kok ora tutuk-tutuk toh?" protes Rizky saat itu. Tapi bapak tidak menjawab pertanyaan Rizky sama sekali. Beliau masih terus berjalan seperti biasa. Hingga perlahan-lahan suhu udara terasa semakin dingin. Pohon juwet itu juga mulai tidak nampak lagi. Rizky yang melihat bapak masih berjalan di depan masih belum curiga. Sebelum mendadak sekujur tubuh Rizky berubah menjadi tidak enak. Hatinya risau, nafasnya tersengal-sengal. Kemudian rentetan hal ganjil itu diakhiri dengan bulu kuduknya yang berdiri. Rizky mulai berhenti berjalan. Ia sejenak melihat tempat ini dan mulai sadar di mana keberadaannya saat ini. Bapak yang sejak tadi memimpin kemudian ikut berhenti. Anehnya, beliau tidak langsung membalikkan badan saat berbicara dengan Rizky. "Lapo le, kok mandek?" "Iku lo ibu nang ngarep, titik meneh. Jarene kue kangen karo ibu." Rizky tidak bergeming dari tempatnya. Firasatnya mengatakan kalau dia ikut bapak berjalan terus di jalanan ini, dia akan mendapati sesuatu yang sangat buruk. Melihat Rizky yang nampak mulai ragu, sosok bapak kemudian menoleh. Beliau melihat Rizky, kemudian melambai-lambaikan tangan ke arahnya. "Le, kue ra percaya to karo bapak? Mrene, ayo nang ibu saiki." Rizky hanya menggelengkan kepalanya. "Bapak kangen." Rizky gak kangen to karo bapak. "Gak gelem melu bapak," kata sosok itu yang masih melambai-lambaikan tangannya. Rizky masih diam saja. Kini tubuhnya tiba-tiba saja merinding. Sewaktu ada hembusan angin yang seperti melewati dirinya. Rizky tahu di mana tempat ini. Ia mengenalinya. Jalan ini tidak salah lagi adalah jalan yang menuju ke arah kuburan desa. Kuburan tempat orang-orang mati biasa dimakamkan, di mana saat bapak kemudian berhenti melambaikan tangan, Rizky sudah berdiri di antara nisan-nisan tua,
lengkap dengan pohon-pohon Kamboja yang ada di sekelilingnya. Kue ra gelem melu mergo bapak, opo mergo kue wis sadar nek iki kuku bapak. Seketika itu wujud bapak menjadi bentuk wujud pocong, tapi berwarna hitam, yang kain kafannya benar-benar terlihat kotor, seperti diselimuti oleh arang. Mulutnya rusak, dengan bola mata merah menyala. Sosok itu melayang beberapa senti dari permukaan tanah menuju ke tempat Rizky. Rizky hanya bisa beristighfar, tapi aneh kakinya tidak bisa pergi dari tempat itu. Melu aku le, bapak ibumu ono nang ngarep, kowe gak kepengin merono tah karo aku. Rizky menggeleng-gelengkan kepalanya. Wujud pocong ini membawi Rizky yang sedang membuang muka, tidak berani melihat sosok yang mengerikan itu. Cah ganteng, cah pinter, cah pancer kliwon, ambungmu wangi, wangi getih sing sek legi. Melu yo, melu, melu, melu. Rizky meraung, berteriak. Dan seketika dia terlonjak dengan badan yang terpelanting karena sesuatu seperti menjerat tubuhnya. Saat itulah Rizky melihat Simbah yang terhenyak di samping para tetangga desa yang melihat wajah Rizky dengan sorot mata terkejut sekaligus ngeri. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Rizky juga merasa nafasnya terasa sulit dan tersengal. Saat itulah Rizky kemudian melihat dirinya. Ia sadar jika sekujur tubuhnya sudah dibungkus dengan kain kafan berwarna putih. Siang itu, Simbah meminta maaf kepada para tetangga yang hadir di rumah. Sementara Rizky duduk ditemani sanak saudara. Tidak ada dari mereka yang bicara. Setelah semua tamu sudah pergi, Simbah mengajak Rizky masuk ke kamar. Rizky kemudian menceritakan semuanya. Mulai dari ketemu bapak, kemudian diajak jalan ketemu sama ibu, kemudian melihat wujud pocong menggunakan kain kafan hitam. Pocong itu terus mencoba merayu Rizky. Untungnya anak itu tidak terkecoh. Simbah hanya menghela nafas panjang. Beliau tahu kehilangan membuat manusia berada di titik paling rendah dalam hidupnya. Dan saat itu terjadi, mereka yang suka memanfaatkan keadaan, bergerak masuk. Tidak menutup kemungkinan makhluk-makhluk seperti itu juga akan ikut bergabung. Simbah kemudian menceritakan versinya. Kalau saat azan maghrib berkumandang, Simbah masuk ke kamar Rizky. Di sana beliau melihat Rizky sedang tidur. Tapi firasat buruk orang tua tidak bisa dibohongi. Ia segera membangunkan bocah itu yang sekujur tubuhnya dipenuhi oleh peluh. Simbah mulai khawatir. Badan Rizky mendadak menjadi panas. Tidak hanya itu, nafasnya tersengal seperti orang yang terkena asma. Simbah kemudian memanggil orang-orang termasuk mantri desa. Tapi semua orang tidak bisa membangunkan Rizky yang seperti hanyut dalam tidurnya. Semakin malam semakin mengkhawatirkan. Dari badan yang sebelumnya panas tinggi mendadak menjadi dingin. Nafas Rizky juga tidak beraturan. Beberapa orang menyarankan agar ada yang mau mengazani anak itu. Simbah pun melakukannya. Dan tiba-tiba tubuh Rizky mengejang hebat. Dibantu orang-orang, semua melafalkan azan yang semakin keras. Tubuh Rizky terus mengejang. Bahkan bocah itu menjerit-jerit seperti orang kesurupan. Saat ada di titik paling jauh, tubuh Rizky kemudian berhenti bergerak. Denyut nadinya lenyap. Detak jantungnya berhenti berdetak. Rizky yang baru saja kehilangan bapak dinyatakan meninggal dunia pukul 12.05 malam. Waktu itu tetangga menyarankan agar anak itu dimakamkan saat itu juga. Tapi Simbah masih belum rela. Beliau bilang, biar Rizky tetap di sini, setidaknya untuk malam ini saja. Besok pagi pemakaman bisa dilangsungkan.
Simbah pun tidur di samping jasad Rizky. Semalaman Simbah tidak tidur. Beliau menjaga cucunya. Semua sholat beliau lakukan, membaca ini itu, sambil mengharapkan kalau Rizky benar-benar cuma tertidur. Tapi sampai fajar terbit, Rizky tidak kunjung mengembuskan nafas. Dia benar-benar sudah pergi ke alam baka. Selepas dimandikan, disolati oleh para tetangga, kemudian tinggal beberapa prosesi doa. Semua orang yang ada di dalam rumah dibuat terkejut saat bocah berselimut kain kafan itu menggeliat, kemudian duduk dan melihat mereka semua, termasuk Simbah yang merinding menyaksikan ini. Rizky mati suri. Sesuatu yang jarang sekali terjadi kepada manusia. Simbah sendiri pun rasanya masih tidak percaya dengan kejadian ini. Tapi nyatanya semua terjadi begitu saja. Seseorang yang kebetulan bertamu di desa pun mengatakannya kalau Rizky itu memiliki aroma kembang laruk. Aroma yang sangat disukai oleh mereka yang bukan dari bentuk makhluk sembarangan. Kelas kembang laruk jauh lebih mengkhawatirkan. Butuh orang yang punya kebatinan tinggi untuk menjaganya. Karena itu, orang itu memberi nasihat. Rizky dilarang keras mendaki gunung manapun, terutama satu gunung yang ada di Jawa Timur. Orang asing itu membisiki Simbah, karena jika itu terjadi, Simbah dan keluarga lebih baik melupakan kalau beliau punya keluarga yang seistimewa ini. Singkat cerita, Simbah sudah memberi wejangan. Bahkan setelah Simbah akhirnya wafat dan Rizky memulai kehidupan barunya sebagai anak kuliahan. Tahun itu, tidak banyak orang yang bisa merasakan bangku kuliah. Tapi karena Rizky dari keluarga yang cukup berada, beliau pun memilih menempuh pendidikan di salah satu universitas negeri. Selama di sana, tidak ada yang terjadi. Kehidupan Rizky seperti mahasiswa kebanyakan. Kuliah, pulang, kuliah, pulang. Sampai suatu hari, temannya menyampaikan salam titipan kepadanya. Sebut saja teman Rizky ini dengan Koco. Koco ini teman Rizky yang paling dekat. Selain satu fakultas, mereka juga masih dalam satu tempat kontrakan yang sama. Tahun itu belum banyak kos-kosan. Mahasiswa umumnya saling patungan untuk langsung menyewa rumah yang bisa diisi 5-7 orang. Begitu pula dengan nasib Rizky dan Koco. Siang itu Koco memberitahu kalau ada teman perempuan dari anggota mapalanya yang ingin mengenal Rizky. Saat itu, sebagai anak yang kurang aktif, tentu Rizky tidak gampang percaya. Apalagi Koco anaknya yang sedikit sangklek dan suka membesar-besarkan hal-hal kecil. Tapi Koco terus-menerus memaksa. Katanya untuk menjaga martabatnya. Kalau ndak suka sama anak ini, Rizky nggak usah melanjutkan. Ini adalah amanah. Hal ini yang membuat Rizky akhirnya mau dan bertemu sama kenalan si Koco ini. Singkatnya, Rizky akhirnya mengenal perempuan ini. Koco memanggil beliau dengan Lika. Lika ini cukup cantik. Dan Rizky tidak bisa berbohong kalau dia sebenarnya tertarik. Anehnya, baru 1 minggu kenal Lika ini, perempuan ini berani mengajak Rizky pulang ke rumahnya. Sebagai orang yang tidak enakan, Rizky mau-mau saja diajak pulang ke rumah perempuan ini. Ada satu hal yang membuat Rizky tidak nyaman saat bersama dengan Lika ini. Dia seringkali bertanya, apa Rizky pernah mati suri? Pertanyaan ini terus-menerus ditanyakan setiap ada kesempatan. Rizky tentu menjawab sekenanya saja. Kata orang, dia memang pernah seperti itu. Tapi terlepas dari itu, Rizky tidak tahu bagaimana rasanya dan bagaimana hal itu bisa menimpanya. Lika pun mengerti, dan dia berusaha untuk tidak bertanya tentang hal itu lagi. Rumah Lika ini tidak jauh dari area kampus. Tempatnya di deretan perumahan dengan gaya rumah khas Belanda. Saat Rizky berjalan masuk, ia langsung bertanya, "Omah bekas Londo?" Lika mengangguk. "Iya mas, bapak dosen."
jadi dapat rumah dinas. Di ruang tengah, Rizky lebih banyak duduk dan menghabiskan waktunya melihat perabotan-perabotan lama. Banyak lukisan dan foto-foto tua tertata di dinding. Tidak ada yang menarik dari rumah ini, selain firasatnya yang menunjukkan kalau rumah ini punya sesuatu yang gelap di dalamnya. Sementara Lika meninggalkan Rizky di dapur bersama dengan pembantunya. Sendirian di dalam rumah itu membuat Rizky tidak punya pilihan lain selain memperhatikan figura-figura foto yang tergeletak di atas meja buku. Di sana, Rizky melihat foto sepasang perempuan kembar. Fotonya jauh lebih tua dari tahun Rizky, sehingga ia menyimpulkan kalau mungkin ini foto ibu Lika. Saat Rizky memperhatikan dengan seksama foto itu, Lika tiba-tiba sudah berdiri di belakangnya. Kemudian berbicara, "Foto ibu kali bule, ibu kembar mas, nek kue takok." Rizky yang merasa tidak enak karena bersikap tidak sopan, kemudian mengangguk dengan canggung. Ia melihat Lika meletakkan gelas berisi teh, sebelum perempuan itu mengatakannya, "Mas, eroh gak karo jajar loro?" Rizky tentu saja bingung, karena ini kali pertama dia mendengar pertanyaan seperti ini. Rizky kemudian menggelengkan kepalanya, mengaku kalau ia tidak tahu arti dari jajar loro yang Lika tanyakan. Perempuan itu hanya mengangguk, tidak menanyakan perihal itu lebih lanjut. Setelah cukup lama mereka mengobrol, Rizky kemudian meminta izin ke belakang. Lika kemudian memberitahu di mana kamar mandinya. "Neng buri ene Mbak Nu, nek kue bingung tako ae te Mbak Nu mas." Rizky mengangguk. Di perjalanan, Rizky semakin merasa tidak nyaman dengan kondisi rumah ini. Mungkin karena rumah tua membuat Rizky tidak terbiasa berada di dalamnya. Saat itu, Rizky bertemu dengan Mbak Nu. Beliau wanita paruh-baya yang sangat sopan. Bahkan Mbak Nu masih menunjuk menggunakan jempol tangannya. Rizky pun mengikuti arahannya. Rizky membuang air di samping sebuah sumur yang ditutup dengan kayu dari pohon trambesi. Setelah ia selesai dengan urusannya, niatnya kembali ke ruang tengah. Sebelum Rizky seperti melihat Lika sedang berada di salah satu kamar dengan pintu yang terbuka. Rizky tentu saja kemudian mendekat ke kamar itu. Di sana, Lika sedang duduk sejajar dengan cermin di meja rias di salah satu kamar. Anehnya, cara duduk Lika ini terlihat janggal. Tubuhnya tegap, dengan selaras wajahnya melihat ke cermin terus-menerus. Rizky sebenarnya merasa tidak nyaman. Ia bisa mendengar degup jantungnya berdetak 2 kali lebih cepat. Satu hal lagi, sekujur badan Rizky tiba-tiba seperti menggigil dengan sendirinya. Tapi Rizky kelewat nekat. Ia hanya penasaran apa yang dilakukan oleh kenalannya ini. Berdiri di depan pintu sendirian dengan seorang perempuan yang dikenal sedang duduk selaras dengan cermin merupakan keadaan yang tidak mengenakan. Rizky pun berniat memanggil kenalannya ini. Saat tiba-tiba Lika ini memutar tubuhnya, lalu seperti dengan sengaja membelakangi Rizky. Lika, panggil Rizky saat itu. Tapi sosok Lika ini tidak berbalik, tidak juga bergeming, membiarkan laki-laki ini seperti orang konyol yang hanya berdiri di luar pintu. Saat Rizky merasa mungkin ada alasan lain, Rizky berniat pergi sebelum Lika memanggilnya. "Toto." Rizky seketika berhenti. "Toto," kata Lika lagi. Rizky sempat bingung, kenapa perempuan ini memanggil Toto? Sebelum Rizky sadar sesuatu, dia cukup mengenal dialek-dialek lawas dari sejarah lama. Toto adalah panggilan noni Belanda kepada laki-laki pribumi. Rizky yang berdiri di depan kamar melihat Lika atau yang menyerupai dirinya, menoleh tapi dengan cara yang sangat pelan. Anehnya, bagian badannya tidak bergeming atau ikut memutar. Hanya kepalanya saja yang kemudian menyeringai melihat Rizky. Saat itulah pintu kamar ditutup oleh Mbak Nu. "Mas,"
Kue ku ngerti apa ora? Rasopan mlaku-mlaku nang omahe wong nek ora ono kepentingan. Rizky sempat menunjuk ke pintu kamar, tapi Mbak Nuk mengantar Rizky kembali. Setibanya di ruang tengah, Lika yang sama, baju yang sama, sedang duduk seperti orang yang sudah menunggu sejak tadi. Rizky tidak berbicara apapun. Begitu juga dengan Mbak Nuk yang langsung berjalan pergi. Suasana mendadak menjadi canggung, dan kemudian Lika mengatakannya, "Aku karo Koco, karo arek-arek angkatanku kate munggah. Kue gelem melok enggak mas? Gak tahu kena opo kok aku kepingin sampean melu. Gelem yo mas." Entah kenapa Rizky tidak bisa menolak ajakan perempuan itu, terutama selepas dia menenggak teh yang ada di depannya. "Mau ya mas? Aku makso soale," kata Lika. Rizky kemudian bisa melihat jika di belakang Mbak Nuk sedang melotot ke arahnya tanpa alasan yang jelas. Rizky pun mengangguk kepada Lika. Meski tidak berucap dengan lisan, tapi itu cukup membuat perempuan itu mengangguk kemudian tersenyum. Ya, untuk pertama kalinya Rizky akan mendaki gunung. Selang beberapa hari setelah bertemu dengan Lika, Rizky pulang lebih malam dari biasanya, dikarenakan ia harus mengerjakan beberapa tugas kuliah yang mengharuskannya seharian berada di perpustakaan, membuka buku-buku tua dengan pinset, karena lembarannya yang begitu tipis. Salah sedikit saja halamannya bisa robek. Maklum, buku-buku ini rata-rata berusia tua, salah satu koleksi berharga yang dimiliki perpustakaan kampus. Sewaktu pulang ke rumah kontrakan, Rizky baru mengingat jika ketiga temannya sedang pergi ke kota sebelah. Katanya mereka ingin membuang stres sebelum mulai menjalani ujian akhir semester. Itu berarti yang ada di rumah ini hanyalah Koco seorang diri. Dengan menenteng tas, Rizky mengambil kunci dari kantung celana jeans miliknya. Ia mendorong pintu, lalu terhenyak sejenak ketika mendapati suasana rumah kontrakan yang terasa berbeda. Entah karena lampu yang masih dalam kondisi dimatikan, atau karena hal lain yang Rizky tidak ketahui. Selain itu, udara malam ini juga terasa lebih lembab dari biasanya. Rizky mencoba untuk tidak mempedulikan hal itu, karena di dalam kepalanya, Rizky hanya berpikir, mungkin saja Koco sedang pergi keluar, makanya rumah nampak seperti ini. Ia pun berjalan menuju ke kamarnya. Kamar tempat tidur Rizky berada di sebuah ruangan yang berada jauh di sudut dekat anak tangga kayu yang ada di lantai 2. Tak ada pikiran apa-apa di dalam benak Rizky, kecuali dia hanya ingin meletakkan tas miliknya, kemudian pergi mandi. Tapi Rizky tidak bisa membohongi dirinya kalau ada perasaan yang terasa mengganjal, yang entah kenapa membuat dirinya lebih waspada daripada biasanya saat berada di dalam rumah ini. Seperti ada sesuatu yang sedang mengawasi dirinya dari suatu tempat yang entah dari mana datangnya. Rizky berjalan di lorong rumah. Rumah ini memang termasuk bangunan tua. Maklum saja kalau tempat-tempat seperti ini nyaris tersebar di segala penjuru, karena mungkin masih dalam satu area yang sama yang dekat dengan pemerintahan saat zaman kolonial dulu. Selain itu, hal yang membuat Rizky dan kawan-kawannya terkejut saat pertama kali mengambil rumah ini sebagai kontrakan mereka, yaitu pemilik rumah yang meminta seluruh perabotannya agar tetap ada di sini, dan Rizky bersama dengan yang lainnya boleh menggunakannya sebagai fasilitas. Yang terpenting, tidak ada dari benda-benda itu yang rusak. Tentu saja hal ini menguntungkan. Itulah kenapa pada beberapa titik tembok terdapat lukisan-lukisan tua lengkap dengan benda-benda antik yang biasa dilindungi dengan kaca di dalam lemari-lemari tua. Untungnya, selama Rizky dan yang lain tinggal di tempat ini, tak ditemukan hal-hal aneh yang terkadang sering dibicarakan oleh orang-orang sekitar. Setiap kali Rizky mengatakan di mana mereka sebenarnya tinggal. Hanya saja malam ini, rumah ini memang terasa lebih berbeda dibandingkan malam-malam biasanya. Disinilah keanehan terjadi.
sewaktu Rizky melewati satu lukisan tua tentang seorang penari Bali, di mana Rizky sempat melirik dan melihat bola mata wanita yang ada di dalam lukisan tersebut. Rasanya seperti mengikuti gerakan kemanapun Rizky pergi. Hanya saja, Rizky sudah terbiasa dengan hal ini, karena ia percaya hal itu dikarenakan ilusi bias yang biasa terjadi saat orang-orang melihat lukisan-lukisan dengan objek manusia yang memiliki bentuk rupa. Namun sejenak ketika Rizky melangkah di jalan yang menuju ke arah kamar, tiba-tiba saja dari arah belakang, Rizky sempat mendengar seperti suara perempuan yang sedang tertawa. Rizky tentu saja menghentikan langkahnya dan melihat ke arah belakang, di mana Rizky tidak bisa menemukan siapapun yang berada di tempat ini, kecuali dia seorang diri. Selain itu, suara tertawa itu terdengar menyerupai suara tertawa perempuan yang ditahan, seperti hihihihi. Rizky tak mempedulikannya dan kembali melanjutkan langkah kakinya menuju ke kamarnya. Di dalam kamar, Rizky kemudian menggantung tas miliknya, lalu membuka seluruh pakaian yang seharian ini dia kenakan. Setelah itu, dengan celana pendek, dia berjalan menuju ke kamar mandi sambil menenteng handuk yang dia letakkan di atas bahu miliknya. Sewaktu Rizky berjalan menuju ke kamar mandi, dia harus melewati lorong itu kembali, tempat di mana lukisan penari Bali itu digantung. Entah karena saat itu lampu sedang dalam kondisi mati, sehingga tempat itu terlihat lebih suram, atau karena hal lain, Rizky berusaha melewatinya. Ia sempat terhenyak saat berjalan di sisi yang berlawanan, di mana dia sempat merasa seperti melihat seorang wanita sedang duduk di bagian lain, tempat Rizky sedang berjalan. Tapi anehnya, ketika Rizky menoleh dan memperhatikan dengan seksama, ia tidak melihat apapun, kecuali kursi-kursi yang kosong yang ada di depan meja makan. Asu, mikir opo aku? Batin anak itu, yang benar-benar tidak habis pikir dengan apa yang dia sedang rasakan. Ia pun kembali berjalan dan meninggalkan tempat itu. Sayangnya, sesampainya dia di depan kamar mandi yang hanya ada satu-satunya di dalam rumah ini, Rizky melihat seseorang sedang menggunakannya. Rizky bisa mendengar dari luar suara guyuran air dari dalam kamar mandi. Rizky pun kemudian duduk di atas sebuah bayang yang sengaja diletakkan di samping pintu kamar mandi untuk anak-anak yang menunggu giliran. Kamar mandi sendiri berada di tempat yang paling dalam di samping area dapur. Tempatnya cukup tersembunyi dari kamar anak-anak. Rizky hanya duduk, sembari mendengarkan suara guyuran air seperti biasanya. Tapi rasanya aneh, belum pernah rasanya Rizky menunggu selama ini orang yang sedang mandi. Kemudian Rizky teringat kalau tidak ada orang lain di rumah ini, kecuali dirinya sendiri, dan tentu saja Koco. Rizky pun kemudian berdiri dan menggedor pintu dengan keras. Co, iki kontah. Tak berselang lama, suara guyuran itu berhenti sejenak. Rizky terdiam menunggu jawaban, sebelum ia mendengar orang yang ada di dalam kamar mandi berbicara. Iyo, aku iki mbut, nyapo. Sabar to, mari iki aku mari. Rizky pun merasa lega mendengar suara dari sahabatnya ini. Jancuk, tak kira demit asu. Soalnya aku nggak ndelok awakmu nek wis ning omah. Orang yang ada di dalam kemudian tertawa sembari menyahut kepada Rizky. Oh alah mut, jamannya menis nek wedi karo demit. Santai. Cah model koyok kon guru wangi. Ranggaraya aku kepingin. Kecuali mbak kuwi sing koyoke seneng kowe. Mendengar itu Rizky sempat terdiam sebentar. Ia berdiri di depan pintu sambil memikirkan apa maksud dari mbak yang dikatakan oleh Koco ini. Mbak siapa yang dia maksud? Tapi Koco tidak mengatakan apapun lagi, karena kemudian terdengar lagi suara guyuran air dan Rizky kembali duduk sambil berujar.
Ojo suwe-suwe asu. Aku yo kepengin ndang adus. Gatel awakku kabeh ki. Rizky kembali duduk sambil memandang ke sisi ruang tengah. Entah kenapa tempat ini begitu sepi. Anehnya, kenapa baru sekarang Rizky menyadarinya? Atmosfer di dalam rumah ini terasa menakutkan. Sambil menunggu Koco selesai dari dalam kamar mandi, Rizky melamun, memikirkan kenapa dia mau ikut naik ke gunung. Bukankah selama ini dia tidak pernah melakukan kegiatan itu? Kira-kira apakah dia nanti sanggup? Fisiknya, mentalnya, entahlah. Rizky masih berkutat memikirkan hal itu. Sebelum dari ruang tengah, Rizky melihat bayangan seseorang yang sedang mendekat ke arahnya. Rizky memandang bayangan gelap itu, yang tinggal beberapa langkah lagi dari dirinya. Rizky terdiam, memikirkan siapa yang datang. Apa salah satu temannya memutuskan pulang? Tapi, betapa terkejutnya Rizky ketika melihat bayangan gelap itu tiba-tiba melompat dan berteriak mengejutkannya. "Ya!" teriaknya, sambil memamerkan gigi-giginya yang besar. "Jancuk, kowe iki tak celuk-celuk tambah mlaku ae asu. Kowe nggak krungu tah aku ngenteni kowe nang pinggir pos gerbang kampus. Nudur ae dadi wong." Rizky termangu diam. Ia melihat Koco sedang berada di hadapannya. Entah kenapa, Rizky bahkan sampai tidak tahu apa yang bocah ini sedang bicarakan, karena telinganya mendadak seperti orang yang tuli. "Woi bangsat, kowe nyapo? Kowe ngrungokno aku apa ora, Mbut?" Rizky masih diam, mencoba mencerna isi kepalanya. Sebelum ia sadar dan berjalan, kemudian mendorong pintu kamar mandi. Sial, batin anak itu yang seketika sadar saat melihat pintu kamar mandi bisa didorong dengan tangannya. Dan lagi, tidak ada siapapun yang ada di dalamnya. Woi, nyapo sih? Kowe lapo? Kok meneng ae?" Rizky menelan ludah. Ia bersumpah, sewaktu duduk di atas bayang ini, ia tidak melihat satu orang pun yang berjalan keluar dari dalam kamar mandi itu. Dan lagi, bagaimana bisa Koco datang dari arah luar rumah, sedangkan tadi benar-benar ada yang menjawab perkataannya. Rizky pun mengurungkan niat untuk mandi. Ia berkata kepada Koco, "Negara sedang susah. Untuk itu mereka harus menghemat air." Rizky pun kembali ke kamarnya. Malam semakin larut. Koco kemudian mendatangi kamar Rizky. Ia melihat Rizky sedang duduk di atas ranjang miliknya. Bocah itu nampak sedang membuka buku. Koco sejenak mengetuk pintu, kemudian berjalan masuk. Nampaknya anak itu sudah bisa mengira-ngira apa yang baru saja terjadi. Tanpa basa-basi, Koco kemudian langsung mengatakannya. "Kowe diwedeni tah karo sing ono nggok jeding." Mendengar itu tentu saja Rizky hanya bisa melongo. Sepertinya Koco lebih tahu sesuatu yang tidak Rizky ketahui. "Maksudmu apa?" "Ora, kowe lo, kok koyo ngono mau? Kowe diwedeni tah karo sing jaga omah iki." Tidak lagi bisa berbohong, Rizky kemudian menceritakan semuanya. Koco hanya manggut-manggut tidak berkomentar. Anak itu juga nampaknya tidak terlalu terkejut dengan apa yang baru saja terjadi. "Halah, rapopo, mek nggudo tok iku. Kepengen kenalan paling karo kue." Rizky hanya mengangguk. Koco kemudian melanjutkan, "Aku yo gelek ketemu ambek sing ngono kuwi. Tambah ceboke mumbul. Tapi ya nggak popo, omah model ngene. Justru aneh nek ra ono sing jaga modelan ngono." Rizky mengangguk kembali. Apa yang Koco katakan memang benar. Hal-hal di luar nalar memang ada, dan tidak seharusnya dia takut dengan hal seperti itu. Di tengah-tengah pikiran Rizky yang campur aduk, kemudian ia ingat dengan pembicaraan saat dia tadi sedang dikerjai. Mbak-mbak itu, siapa maksudnya? Tapi Rizky memilih mengurungkan niat untuk mengatakan hal itu kepada Koco. Kemudian pembicaraan mereka melebar sampai pada titik di mana Rizky memberitahu
kalau Lika mengajak dia naik ke gunung bersama dengan rombongan Koco. Saat itulah Koco baru nampak kaget ketika mendengarnya. "Opo? Kowe malu munggah? Tenanan? Ojo guyon kue karo aku." Rizky kemudian menjelaskan, bukankah seharusnya Koco tahu hal ini? Tapi kenapa dengan reaksi Koco yang seperti itu? Bukankah hal ini terasa janggal? Koco kemudian menjelaskan kalau gunung yang akan Koco daki bersama rombongannya adalah gunung yang jarang jadi pilihan para pendaki karena medannya yang masih terkenal sulit dan aksesnya yang sukar dijelajahi. Selain itu, butuh jam terbang tinggi untuk menjelajahi tempat ini. Namun Koco kemudian terdiam sejenak, seperti sedang memikirkan sesuatu. "Aku kok kait eruh nek Lika ngajak kue. Soale sing gawe acara iki yo asline Lika iku. Malah bapake sing bakal nanggung kabeh biayane." Rizky semakin yakin kalau ada kejanggalan dengan pendakian ini. Tapi baik Rizky maupun Koco, mereka sama-sama tidak tahu alasan apa yang dilakukan oleh keluarga Lika. "Nek aku sih gak keberatan, lumayan iso nyantai." Rizky hanya diam saja. Ia ingat jika Lika mengatakan kalau ayahnya adalah seorang dosen. "Terus kue ngomong iyo pas ditawari?" Rizky mengangguk. Koco nampak khawatir. Kemudian ia mengatakan sesuatu kepada Rizky. "Munggah gunung iku gak gampang lho Riz. Ra koyo kari mlaku ngono. Nek wong urung tahu, mestine munggah gunung sing entek-entekan dhisik, gak langsung melu pendakian sing iki. Tak saranno, urungno niatmu. Soale kowe gak ngerti nang gunung iku menungso iso dadi beda." Rizky kurang mengerti apa yang coba Koco sampaikan kepadanya. Tapi jika ia melakukan hal itu, rasanya mau ditaruh di mana mukanya nanti di hadapan Lika. Lagi pula, entah kenapa Rizky yang biasanya kurang mempedulikan perasaan orang lain bisa begitu takut membuat Lika kecewa. Padahal mereka saja baru mengenal satu sama lain kurang dari sebulan ini. Rizky kemudian berujar kepada Koco kalau jauh di dalam hatinya memang ada keinginan, setidaknya untuk sekali ini saja dia ingin melakukan pendakian ini. Jadi dia bisa merasakan perasaan Koco yang biasa dia ceritakan kepadanya. Lagi pula kegiatan ini bisa menambah pengalaman. Koco sebenarnya tetap tidak sependapat dengan Rizky. Bagaimanapun mendaki gunung itu berbeda. Tapi ia juga tidak mau jika harus melarang anak itu untuk merasakan sensasi mendaki dan tertawa puas saat sampai di puncak. Ia kemudian mengurungkan niat dan berpesan kepada Rizky. "Mene mulai melayu-melayu dilu ben isu. Latih ambekanmu. Gunung iku gak seramah sing dipikir wong-wong." Selepas mengatakan hal itu, Koco kemudian pergi, meninggalkan Rizky seorang diri di dalam kamar yang entah kenapa membuatnya masih termangu diam sendirian. Malam sudah larut. Rizky sedang terlelap di dalam tidurnya. Sebelum tiba-tiba ia mencium aroma dari kembang yang sangat wangi. Aromanya asing, tapi rasanya Rizky pernah mencium aroma ini. Tidak salah lagi, katanya di dalam hati. Aroma ini adalah aroma dari kayu cendana. Rizky pun mulai membuka matanya. Di tengah kegelapan kamar, dia merasakan kalau tidak jauh dari tempatnya sedang berbaring, terlihat seseorang sedang dalam posisi bersimpuh. Sosoknya terlihat tidak begitu jelas, tapi Rizky bisa melihatnya kalau sosok itu adalah seorang wanita. Rambutnya panjang tergerai sampai menyentuh lantai. Posisinya bersimpuh membelakangi Rizky. Rizky yang masih belum sepenuhnya sadar nampak terhenyak di atas tempat tidurnya. Ia memandang pada bagian kepalanya, seperti ada sesuatu yang berkilau kekuningan, seperti sebuah mahkota yang anehnya terlihat familiar bagi Rizky. Anak itu nampak bingung.
Apakah dia sedang dalam kondisi bermimpi atau sudah terjaga? Selain itu, aroma wangi dari kayu pohon cendana nampaknya berasal dari sosok wanita yang ada di hadapannya ini. Rizky pun berusaha bangkit dari tempatnya sedang tidur. Tapi tiba-tiba, sosok yang masih terlihat samar-samar itu berkata dengan suara yang sangat lembut, "Tetaplah di situ." Rizky menyadari, mungkin sekarang dia dalam kondisi terjaga. Kalau begitu, siapa perempuan asing ini? Aku menyarankan agar kamu tidak perlu pergi hanya untuk menuruti keinginan dari orang yang sedang memanfaatkanmu, katanya. Suaranya terdengar begitu lembut, namun terasa dingin. Kamu tidak pernah tahu ada apa saja di gunung itu. Kamu itu istimewa, dan yang istimewa biasanya menjadi rebutan. Ini bukan perkara siapa yang nanti mendapatkan, tapi perkara dusta yang diselimuti nafsu pribadi dari orang yang tidak memikirkan perasaan dari yang lain. Urungkan ya, urungkan, urungkan, teriaknya dengan suara yang tinggi. Rizky bisa melihat sekilas wajah wanita itu, dan seketika ia menyadari kalau sosok yang sedang bersimpuh di hadapannya ini memiliki perawakan yang sama persis dengan sosok wanita yang ada di dalam lukisan penari Bali. Pagi harinya, Rizky terbangun dengan kepala yang terasa sakit. Ia tidak bisa membedakan lagi apakah semalam dia bermimpi ataukah hal itu memang terjadi. Entahlah, tapi mengenai pesan itu, rasa-rasanya ada bagian di dalam hatinya yang juga ragu dengan pendakian ini. Niat hatinya selepas matahari sudah bergerak naik, ia akan pergi ke rumah Lika untuk mengatakan kalau dia tidak bisa ikut dalam pendakian ini. Semoga saja perempuan itu mengerti. Sewaktu Rizky berjalan di lorong rumah, Rizky berusaha menghindari kontak mata dengan lukisan penari dari Bali tersebut. Tapi nampaknya hal itu sulit dilakukan. Karena meskipun Rizky mengalihkan pandangan, ia sempat melihat ke arah bola mata wanita yang ada di dalam lukisan. Wanita itu terlihat seperti sedang tersenyum ke arahnya. Rizky sampai di rumah Lika saat matahari ada di atas kepala. Ia memarkirkan motor RC100 keluaran tahun 95-nya itu di halaman depan di bawah pohon jambu. Ia sempat mendongak ke arah pintu rumah. Yang anehnya, Lika seperti tahu akan kedatangannya. Wanita itu tersenyum menungguinya. Rizky mendekat, dan wanita itu menyambutnya. "Monggo mas," katanya lembut. Rizky bingung. Aneh sekali, tubuhnya seperti menolak keras untuk mengatakan maksud kedatangannya. Di atas meja juga tersaji teh yang sama seperti sebelumnya. Dan sekali lagi, Mbak Nuk melotot dari ruang seberang. Lika mendorong Rizky agar meneguk teh itu. Setelahnya, dia berkata sangat senang setelah Rizky setuju mau ikut pendakian ini. Dan hari ini juga, ada yang mau Lika tunjukkan kepada Rizky. Alasan kenapa dia sampai hati melakukan ini. Singkatnya, Lika mengajak Rizky pergi ke rumah yang ada di bagian dalam, tepatnya di sekitar area dapur. Mbak Nuk sempat menghentikan mereka. Ia berbicara, "Ojo non, nek bapak eruh, sampean ambek aku iso dihajar non." Tapi Lika menanggapi Mbak Nuk dengan senyuman yang membuat wanita parubaya itu ketakutan dan menyingkir. Maka mereka kembali berjalan. Tangan Lika mengapit tangan Rizky, menuntunnya ke sebuah ruangan yang benar-benar terlihat gelap. Bahkan sinar matahari pun tidak bisa menyusup masuk. Lika menyalakan lampu petromax yang ada di dinding, kemudian membawanya sembari menunggu Rizky agar mengikutinya. Masuklah mereka ke salah satu pintu berwarna hijau muda yang dipenuhi goresan aneh di depannya. "Mas Rizky eruh yo, nek ibu iku kembar." Rizky mengangguk sambil menahan hidungnya yang tiba-tiba mencium aroma yang busuknya setengah mati.
sampai Rizky merasa mual saat berada di dalam ruangan itu. Biasane nek ono keturunan kembar, duwe anak sekembar sisan mas. Mas Rizky roh ambil info iki. Rizky hanya diam, sembari menahan hidungnya. Rasanya dia pernah mendengar tentang hal ini. Tapi, apa hubungannya dengan ini semua? Lika tersenyum di balik pendar cahaya lampu minyak yang dia bawa. Jujur, tiba-tiba Rizky merinding di depan anak ini. Lika menarik satu tangan Rizky, memintanya mendekat ke bagian dalam kamar. Aroma busuk yang tidak bisa Rizky jelaskan membuat rasanya ia ingin berlari pergi, tapi tertahan saat Rizky melihat seonggok kain putih yang menutupi sesuatu di dalamnya. Rizky terdiam sejenak dalam hening. Lika kemudian menarik kain yang menutupinya. Di sana, Rizky bisa melihat apa yang ada di dalamnya. Rupanya sosok yang nyaris sama persis dengan Lika. Hanya saja kulitnya berwarna putih, sangat-sangat pucat. Bagian hidungnya ditutup oleh kapas, dan dia terbungkus dalam balutan kain kafan. Si Mbak pernah mati suri kayak Mas Rizky. Dia sudah dilarang naik ke gunung karena beliau itu memiliki aroma seperti kembang laruk. Tapi si Mbak nggak mendengarkan kami waktu itu. Saat ini, si Mbak ditemukan dalam kondisi begini. Sudah dilakukan apapun untuk mengembalikannya, tapi tidak ada yang berhasil. Sampai kami pernah mendengar kalau Sukmanya masih tersesat di sana. Si Mbak ngambil sesuatu di sana. Masalahnya, tidak ada dari kami yang bisa melihat di mana si Mbak berada. Cuma orang yang pernah mati suri yang bisa melihatnya. Karena itu, saya butuh Mas Rizky untuk menunjukkan jalannya nanti. Rizky yang mendengar itu sontak berjalan mundur menjauh dari Lika. Mati aku, katanya berujar lirih. Sejujurnya, Rizky masih terlihat bingung. Dia tidak tahu harus merespon seperti apa. Tapi Lika nampaknya menunggu respon anak itu. Piye carane aku roh mbakmu? Aku lo gak ngerti apa-apa. Sing munggah engko wong-wong sing bakal bantu awake dhewe, Mas. Engko ono aku sisan sing bakal ngancani kue. Aku gak bakalan ninggal jenengan. Mohon Mas Rizky purun bantu keluarga kulo. Saken, ibu wis gak ono. Bapak bengi nangis terus, Mas. Sing nolong iki sapa wae? Kon iku yakin tak iso slamet? Ya apa nek tambah kue utawa aku ra iso mulih? Ojo gawe dulinan perkara ngene iki. Aku wis sering ketemu. Lika untuk sejenak terdiam. Suasana di tempat itu terasa sangat hening. Hingga rasanya tempat itu seperti kedap suara. Ya sudah, kalau Mas Rizky akhirnya ndak mau, saya nggak maksa. Monggo Mas Rizky pulang. Ngomong-ngomong, hati-hati kalau pulang. Mas Rizky nggak tahu kan apa saja yang sudah masuk ke dalam perut. Lika menyeringai, memberi jalan Rizky untuk pulang. Tapi anehnya, Rizky seperti tidak bisa pergi dari tempat itu. Ia tidak mau meninggalkan Lika di sini sendirian. Monggo Mas. Lika masih menyeringai memberi jalan. Lika kemudian mendekat, menyentuh pipi Rizky. Ia berbisik, "Ndak apa-apa, ndak apa-apa. Yang nemenin kita bukan orang-orang sembarangan. Mereka siap nanggung resiko." Setiap malam, jasad si Mbak jadi rebutan banyak sekali makhluk yang tidak akan saya ceritakan. Jadi mohon maaf kalau pakai cara begini ya Mas. Rizky mengangguk. Ia seperti menurut apa saja kata perempuan ini. Mereka kemudian keluar dari ruangan itu. Setelah meninggalkan ruangan itu, Rizky terhenyak melihat seorang pria tua yang mengenakan kacamata. Kulitnya sawo matang dan menatap Lika serta Rizky dengan sorot mata yang tidak bisa ditebak. Rizky menyadari, mungkin beliau inilah Bapak Lika. Awalnya dia kira orang ini akan menolong Rizky. Tapi kemudian dia berkata kepada Lika,
Kabeh sing mbok butuhno wis tak siapno, Nduk. Hati-hati, Bapak mung iso ndongakno kue. Hari itu, Rizky menginap di rumah Lika. Mbak Nu juga mengurusi semua kebutuhannya selama sehari. Dan keesokan paginya, Bapak Lika menawarkan diri untuk mengantar mereka ke stasiun. Perjalanan mereka akan dimulai dari titik pertemuan ini. Rizky kemudian teringat dengan rombongan Koco dan berniat menanyakan hal itu. Lika kemudian mengatakan kalau semua rombongan Koco tidak ikut, kecuali Koco sendirian di sana. Hanya orang-orang pilihan yang Lika bawa, karena tujuan mereka juga bukan untuk mendaki, tapi mencari. Rizky kemudian bertanya, apa Koco tahu tentang maksud dan tujuan mereka ini? Lika menjawab, Koco tidak perlu tahu, dan dia harus ikut, agar tidak menimbulkan kecurigaan siapapun. Tapi Lika menjamin, orang-orang bawaannya adalah orang-orang yang berguna. Di stasiun, Bapak Lika kemudian langsung pergi, tanpa mengucapkan sepatah kata pun kepada mereka berdua. Lika berjalan dengan langkah kaki yang cepat, melewati banyak sekali orang-orang yang ada di stasiun, tempat di mana berbagai orang berkumpul menjadi satu. Pedagang, pelancong, semua orang memenuhi stasiun, dan mereka akan saling berebut gerbong masuk. Penumpang kereta masih belum diatur. Di sana, Lika melihat Koco dan orang-orang yang akan bergabung, rupanya sudah berkumpul. Di sana pula Rizky akhirnya bisa melihat orang-orang itu. Seorang pemuda dengan rambut keriting panjang dengan badan tegap menyapa Lika dan Rizky. Seorang perempuan berambut pendek dengan jaket tebal mengangguk. Juga ada seorang anak yang mungkin lebih muda membawa tas lonjong dengan sepatu karet pendakian. Dan yang terakhir, Koco. Lika menyapa semua orang. Begitu juga dengan Rizky. Setelah semua orang sudah berkumpul satu sama lain, mereka bergabung dengan orang-orang, berebut satu sama lain untuk bisa ikut dalam rombongan kereta ini. Dan siang itu, mereka berangkat ke tempat tujuan terakhir, tempat di mana tragedi naas ini bermula.